Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para ikhwah sekalian yang sama dirahmati Allah, peserta kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita kembali senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tafsir Al-Quran yang kita kaji dari kitab tafsir yang berjudul Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yaitu salah satu tafsir yang sangat bagus ya, yang ditulis oleh Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nathir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baiklah, kita langsung saja membacakan tafsirnya ya, yaitu sekarang kita sampai pada surah Al-Lail ya, surah Al-Lail. Surah Al-Lail ini Al-Lail artinya malam ya, malam. Kenapa dikatakan surah Al-Lail? Karena di dalam surah ini Allah bersumpah dengan waktu malam ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam, atau Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan bersumpah dengan waktu malam. Surah Al-Lail ini adalah surah dikatakan sebagai surah Makkiyah. Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sehingga dikatakan sebagai surah Makkiyah. Surahnya tidak terlalu panjang ya, sekitar 21 ayat ya, sekitar 21 ayat atau sekitar setengah halaman. Baiklah, kita bacakan dulu ya surahnya, lalu kami akan jelaskan tafsirannya berdasarkan dari kitab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Ya, ikhwatul Islam rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila telah menyelimuti bumi. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan waktu malam. Allah juga bersumpah dengan waktu siang. Pada ayat yang kedua, Allah juga bersumpah dengan waktu siang. Ya, waktu malam dan siang ini adalah waktu di mana manusia melakukan aktivitas kehidupannya. Ya,
Yang mana waktu malam ini dan waktu siang ini adalah waktu di mana manusia hidup di dalamnya. Ya, manusia hidup di dalam dua waktu ini. Ya, dengan melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang manusia lakukan ya pada kedua waktu ini, yaitu di waktu malam dan di waktu siang. Artinya manusia tidak akan lepas daripada dua waktu ini, yang mana manusia akan melewati kedua waktu ini dengan melakukan berbagai amalan-amalan yang tentunya amalan manusia itu berbeda-beda. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan kejahatan, ada yang melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Allah Subhanahu wa taala pertama bersumpah dengan waktu malam. Ya, demi waktu malam, idza yaksha, yaksyatnya apabila malam itu telah dengan gelapnya itu meliputi ya, atau menyelimuti alam ini. Ya, kita lihat ya, ketika malam sudah masuk atau ketika matahari sudah terbenam, apatah lagi sudah semakin larut malam, maka kondisi malam ketika itu sudah menjadi gelap. Yang mana biasanya ketika manusia dalam keadaan gelap itu biasanya manusia adalah mengambil waktu untuk beristirahat. Oleh karena itulah waktu malam itu adalah waktu yang pada umumnya manusia beristirahat. Itu sudah menjadi fitrah daripada manusia, bahwasanya pada malam hari ya suasana gelap ya, beda dengan di siang hari suasana terang, dan di malam hari itulah manusia beristirahat ya, bahkan mereka tidur pada malam itu, karena tentu pada di siang hari mereka sudah bekerja, beraktivitas, sehingga pada malam hari itulah digunakan sebagai tempat untuk beristirahat, untuk menenangkan segala kepenatan-kepenatan selama apa yang didapati atau dilakukan ketika di siang hari. Ya, itu ya. Itu sudah menjadi fitrah manusia, bahwasanya malam itu adalah tempat beristirahat. Ya, tempat beristirahat ya, karena manusia tentu sudah capek ya, seharian bekerja dari pagi sampai sore. Ya, maka dengan adanya waktu malam, disitulah hikmahnya, sehingga manusia pun butuh istirahat ya. Tentu karena manusia memiliki segala keterbatasan tentunya, maka dengan adanya waktu malam inilah sehingga manusia itu pun bisa kembali untuk mengumpulkan kekuatannya, kebugarannya, agar di pagi hari bisa lagi beraktivitas. Ya, coba seandainya tidak ada waktu malam, apa yang terjadi? Manusia terus bekerja, dan manusia akan terus sangat kelelahan dan tidak ada waktunya untuk beristirahat. Makanya dengan waktu malam itu adalah yang mana dengan hikmahnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan adanya waktu malam, yang mana kita ketika itu beristirahat agar kita bisa memulihkan kembali segala kepenatan-kepenatan, kecapean-kecapean yang sudah didapatkan di siang hari. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan waktu siang. Wan nahari idza tajalla. Dan demi waktu siang apabila telah tersingkap, apabila cahayanya, sinarnya sudah menyebar kemana-mana. Ya, kita tahu bersama, jika sudah masuk waktu pagi, ya apalagi ketika matahari sudah terbit, maka matahari itu menyinari seluruh alam, ya, atau menyinari bumi, sehingga bumi ini pun menjadi terang kembali, yang mana ketika itu manusia bangkit lagi dari tidurnya, ya dengan izin Allah tentunya, maka manusia pun segar kembali karena dia sudah beristirahat satu malaman, ya, sehingga dia beraktivitas kembali, mencari nafkah, ya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Ini tentu satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya manusia mesti harus bekerja, harus beraktivitas ya, untuk meraih kemaslahatan bagi dirinya. Ya, ada yang bekerja sebagai ini, ada yang bekerja sebagai itu, dan seterusnya.
agar dia bisa mencari nafkah, bisa membiayai hidupnya, agar dia bisa dengannya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di siang hari adalah waktu beraktivitas, bekerja, beramal dan seterusnya, mencari nafkah dan seterusnya. Dan di malam hari Allah kasih waktu kita untuk beristirahat, karena tentu manusia adalah lemah, pasti ada namanya capek, penatan, ya kesusahan dan seterusnya. Maka dengan malam hari itulah kita diberikan waktu oleh Allah untuk beristirahat, karena Allah mengetahui tentang kelemahan manusia, tentang keadaan manusia. Makanya ada siang dipakai untuk kita bekerja, beraktivitas, mencari nafkah dan seterusnya, dan di malam hari kita beristirahat. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaannya. Ya, Allah bersumpah dengan ciptaannya, yaitu apa? Yaitu penciptaannya terhadap laki-laki dan perempuan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaan yang bernama laki-laki dan perempuan. Jadi adanya laki-laki dan perempuan ini Allah ciptakan tentu memiliki yang hikmah yang sangat besar sekali, karena dengan adanya laki-laki dan perempuan maka keberlangsungan hidup ini terus berlanjut. Ya, coba seandainya laki-laki semua, maka keberlangsungan hidup ini tidak akan terjadi. Sebaliknya kalau perempuan semua, keberlangsungan hidup juga tidak akan terjadi. Ya, ya. Jadi Jadi keberlangsungan hidup itu ada jika jika ada laki-laki dan perempuan. Ya, oleh karena itu hewan-hewan pun juga ada laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, ya termasuk manusia yang mendiami bumi ini, yang memakmurkan bumi ini. Maka Allah ciptakan berpasang-pasangan. Nabi Adam, Allah ciptakan Hawa berpasang-pasangan, sehingga pertemuan keduanya itu melahirkan keturunannya sampai sekarang, sehingga kita pun dikatakan sebagai Bani Adam, yaitu anak cucu Adam. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, ya itulah kenapa Allah bersumpah dengan ciptaan Allah sendiri, yaitu bernama laki-laki dan perempuan, karena manusia ya Allah ciptakan itu berpasang-pasangan, yang dengannya manusia itu bisa memakmurkan ini dunia, yang dengannya manusia itu merasa tentram satu dengan yang lainnya. Ya, laki-laki tentram dengan wanita, wanita tentram dengan laki-laki, kemudian melahirkan keturunan, yang keturunan inilah mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya mereka akan menjadikan keluarga-keluarga yang mereka bentuk melalui pernikahan, melalui akad pernikahan itulah, sehingga mereka pun senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua merupakan kekuasaan Allah, merupakan daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pasangan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada malam, ya kepada siang, dan juga kepada ciptaan laki-laki, ya ciptaan makhluk yang berupa laki-laki dan berupa perempuan, maka isi daripada sumpah Allah Subhanahu wa taala adalah inna sa'yakum lasyatta. Ini isi sumpah, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, bukan cuma di ayat ini saja, bukan cuma di surah ini saja, tetapi dengan surah-surah yang lainnya, kalau bersumpah wal asr, demi masa, demi waktu asar, wad duha, demi waktu duha, wasyamsi wad duhaha, demi matahari dan seterusnya. Termasuk juga ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam,
yang telah menyelimuti daripada alam semesta ini, kemudian demi siang yang menerangi alam semesta ini, dunia ini, dan juga demi daripada ciptaan Allah, yaitu laki-laki dan perempuan yang mendiami dunia ini, yang dengannya Allah ciptakan agar manusia itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau makmurkan nikmat-nikmat Allah, ya, uh, mau bagaimana melestarikan daripada kehidupan dunia ini dengan senantiasa menggunakannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka isi sumpah Allah ini yang sangat penting sekali, yang harus menjadi bahan pelajaran bagi kita. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian, pekerjaan kalian, amal-amal kalian itu berbeda-beda. Ya, coba kita lihat ya, manusia ada yang melakukan ini, ada yang melakukan itu, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, apa yang manusia kerjakan itu dia harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan diciptakan begitu saja, tetapi ada namanya perintah-perintah yang harus kita jalankan. Ada larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang boleh kita lakukan atau boleh kita tinggalkan. Jadi itu, ya. Artinya Allah tidak menciptakan kita seperti binatang, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang tidak ada beban-beban syariat kepada mereka. Ya, tetapi Allah menciptakan kita dengan memberikan namanya beban-beban syariat. Ya, karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, sebagaimana surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah hanya kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya manusia itu memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda, amalan-amalan yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh manusia itu, maka mereka siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat kita beramal. Tempat kita beramal kebaikan, menanam benih-benih kebaikan agar kita bisa meraih nanti hasilnya di akhirat juga dengan kebaikan. Ya. Oleh karena itu, meskipun ini sudah menjadi sunnatullah bahwasanya manusia itu memiliki aktivitas dan perbuatan yang berbeda-beda, tapi sekali lagi bukan berarti manusia dibiarkan begitu saja melakukan apa yang dia kehendaki sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi bagaimana aktivitas yang dia kerjakan, amalan-amalan yang dikerjakan itu semuanya itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul, mengutus para nabi dan rasul untuk memperkenalkan kepada manusia inilah jalan keselamatan, untuk memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak meniti jalan kesesatan dan jalan yang menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab-kitab sampai Al-Qur'an pun diturunkan sebagai kitab yang terakhir agar menjadi pedoman, agar manusia aktivitas kehidupannya itu semuanya bernilai dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam ayat berikutnya, ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini penjabarannya dari ayat yang 4 tadi, yaitu adapun orang-orang ya yang memberikan hartanya, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan yang bertakwa, artinya takut terhadap kemaksiat, takut sehingga dia meninggalkan segala kemaksiatan dan kemungkaran, dan dia membenarkan kebaikan, yaitu membenarkan daripada agama ini, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang benar, agama yang dibawa para nabi adalah agama yang benar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk mengerjakan ya amal-amal kebaikan yang lainnya. Maka Allah akan mudahkan jalannya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keburukan yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ya bahwasanya siapa saja yang
menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, artinya bertakwa dalam menjaga rambu-rambu Allah, tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang membenarkan tentang perkara-perkara yang gaib, tentang perkara-perkara hari kiamat, tentang kalimat la ilaha illallah, tentang Allah dan seterusnya, ya dia membenarkan, ya dia yakini bahwasanya ada kehidupan akhirat, ada namanya hari pembalasan, adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi dan seterusnya. Maka dengan amalan-amalan yang dilakukan ini, amalan-amalan hati, perbuatan atau tulisan ini yang dilakukan, maka Allah pun akan memberikan jalan kemudahan baginya untuk ya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan amal-amal kebaikan yang lainnya dan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, ya, dan orang yang merasa kaya, orang yang merasa tidak membutuhkan Allah, ya, orang yang tidak mau bertawakal kepada Allah, orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengandalkan dirinya, hanya mengandalkan kemampuannya dan seterusnya, bahkan dia mendustakan namanya hari-hari kebangkitan, mendustakan namanya hari pembalasan dan seterusnya, dan tidak mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang harus disembah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya kepada kesusahan hidupnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan keburukan yang lainnya. Maka Allah akan mudahkan baginya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Bahkan Allah mudahkan hidupnya, jalannya untuk ya mendapatkan kesusahan dan mendapatkan daripada kesengsaraan. Ya, karena apa? Karena dia adalah orang yang bakhil, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya padahal dia mampu, dan dia orang yang sombong, yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengandalkan tentang diri dan posisinya, dan dia adalah orang yang mendustakan perkara-perkara yang gaib, termasuk mendustakan tentang keberadaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Harta-harta yang dia kumpulkan, potensi-potensi yang dia miliki, kemampuan-kemampuan, kekuasaan-kekuasaan yang dia miliki itu sekali-kali wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sekali-sekali harta yang dia miliki itu, kekuasaan dan seterusnya itu, sekali-kali tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadanya ketika dia telah meninggal dunia. Ya, sekali lagi, ketika seorang sudah dimasukkan ke dalam kubur, maka harta-hartanya tidak memberikan manfaat kepadanya jika harta itu tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika harta itu cuma dikumpul-kumpul saja, ya karena kikir, tidak mau dikeluarkan zakatnya, infaknya dan seterusnya, maka nanti ketika dia meninggal dunia, dimasukkan dalam kubur, maka dia pun meninggalkan hartanya. Hartanya tidak mungkin dimasukkan ke dalam kubur. Ya, tidak mungkin hartanya ikut juga dalam kubur, tetapi hartanya ini akan menjadi warisan bagi anak-anaknya dan keluarganya yang berhak untuk mendapatkannya. Sekali lagi, tapi dia tidak bisa menolong dirinya apa yang akan terjadi dalam kubur nanti. Yang bisa akan menolong dirinya dalam kubur adalah amal-amal solehnya. Amal-amal soleh ini akan menemani kita, yang akan menemani kita, akan yang membela kita nanti di alam kubur, yang dapat dengannya Allah terangi kuburan kita, Allah berikan semerbak harum yang berasal dari surga dan seterusnya, Allah luaskan, lapangkan, terangi daripada kuburan itu tergantung dari amal soleh yang kita kerjakan. Bukan karena harta-harta yang kita kumpulkan selama ini yang tidak mau kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban bagi Allah adalah memberikan petunjuk. Ya, jadi itu haknya Allah. Itu sudah menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan atas dirinya untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada umat manusia. Tapi sekali lagi, hidayah Allah ini perlu kita usahakan. Kita tidak berpangku tangan begitu saja menunggu hidayah, tapi kita berupaya untuk meraih hidayah agar kita betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah
merubah hidup satu kaum, satu bangsa, ataupun individu-individu, melainkan bangsa atau kaum itu mengubah dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka kita harus berupaya untuk meraih kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, maka kita harus berusaha untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kepunyaan kami adalah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Artinya Allah lah yang memiliki kehidupan dunia dan memiliki kehidupan akhirat. Allah juga yang mengaturnya. Allah yang menciptakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah menciptakan bumi dan alam akhirat. Allah menciptakan segala-galanya. Ya, Allah juga yang menguasainya, memilikinya, dan Allah juga yang mengaturnya. Itu semua merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atau merupakan di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi bahwasanya apa yang ada di bumi dan apa yang ada di alam akhirat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita sebagai seorang muslim harus betul-betul menjadikan kehidupan ini semata-mata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dunia ini kita mendapatkan kebaikan, begitu juga di akhirat kelak kita mendapatkan kebaikan sebagaimana doa yang kita biasa bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ikhwatal Islam, azakumullah. Fa anzartukum naron taladza. Ya, maka kata Allah, saya berikan peringatan kepada kalian tentang api neraka yang berkobar, api neraka yang menyala. Di sini peringatan Allah Subhanahu wa taala ya kepada umat manusia, artinya adalah jangan sampai umat manusia ini lupa bahwasanya Allah ya menyiapkan namanya neraka bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ranah daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini sudah ada peringatan, ya tentu peringatan ini ya bagi orang-orang yang beriman, maka dia segera untuk memperbaiki hidupnya, untuk segera berhati-hati dalam menapaki kehidupan ini, ya. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, ya maka mereka ya tidak akan atau akan susah untuk menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jika hati sudah terkunci, maka sangat sukar untuk menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada namanya kehidupan akhirat yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala amal perbuatan manusia. Jika adalah kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan, sedangkan keburukan juga dilakukan manusia, Allah sebetulnya akan balas dengan keburukan. La yaslaha illal asqa. Maka tidak ada yang memasuki daripada neraka yang berkobar itu kecuali orang-orang yang celaka. Ya, jadi sekali lagi, ya ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan seorang ke dalam neraka, itu bukan berarti Allah menzolimi orang tersebut. Ya, sekali lagi Allah tidak pernah menzolimi hambanya sedikit pun. Ya, tetapi yang menzolimi diri hambanya adalah dirinya hamba tersebut. Ya hanya hamba tersebut yang menzolimi diri mereka sendiri. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi di sini sesungguhnya yang akan masuk ke neraka tertentu adalah orang-orang yang celaka atau orang yang paling celaka. Karena apa? Karena tidak ada siksaan yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan daripada siksaan hari akhirat, itu ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang celaka itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang berkobar? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Itu orang yang mendustakan ya adanya hari akhirat, yang mendustakan kalimat la ilaha illallah, yang mendustakan tentang keberadaan Allah, yang mendustakan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, wa tawalla, dan dia berpaling dan dia tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling celaka. Jadi orang yang paling celaka adalah bukan orang yang tidak memiliki harta benda, bukan orang-orang yang miskin dan seterusnya. Tapi orang yang celaka adalah orang yang kelak dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena
ketika di dunia dia mendustakan ayat-ayat Al-Quran, mendustakan adanya perkara-perkara yang gaib dan seterusnya, dan dia orang tersebut juga berpaling dari syariat Allah, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, adapun orang yang bertakwa, adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beramal soleh, maka dia kelak akan dijauhkan dari api neraka. Ini harus kita camkan baik-baik, ya. Ya, selama kita istiqomah di jalan Allah sampai hari akhirat, sampai akhir hayat kita, kita istiqomah dalam kebaikan, maka insya Allah kelak Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan rahimnya, dengan anugerahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan kita daripada siksa api neraka. Itu karena apa? Karena kita selama di dunia menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang takut kepada perbuatan-perbuatan dosa atau kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang bertakwa itu yang akan dijauhkan daripada api neraka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yaitu orang yang mengeluarkan hartanya, yang mensedekahkan hartanya, itu tujuannya agar dia mensucikan dirinya, mensucikan dirinya daripada kebakilan, mensucikan dirinya daripada pembangkangan terhadap Allah, mensucikan dirinya dari sifat-sifat buruk yang kesombongan dan seterusnya, ya. Karena dia mengetahui bahwasanya dalam harta-harta dia itu adalah hak-hak yang harus dikeluarkan, hak-hak fakir miskin, ya, hak-hak daripada kegiatan-kegiatan dakwah dan seterusnya, hak-hak daripada hamba-hamba Allah yang lainnya, maka dengan itulah maka dia mensucikan dirinya dengan mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ya, seseorang itu yang mana ketika dia mendapatkan kebaikan dari orang lain dalam hidupnya, artinya orang lain berbuat kebaikan kepadanya, ya, apakah dia ditunjukkan kepada kebaikan, kepada hidayah dan seterusnya, lalu dia menjadi baik, maka tentu dia mesti membalasnya, ya. Maka hendaklah dia membalas orang yang berbuat baik itu dengan balasan juga yang kebaikan, ya. Tentu ketika dia memberikan balasan kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya, orang yang dengannya dia mendapatkan hidayah, maka dia membalasnya bukan cuma sekedar membalas budi baiknya orang tersebut kepadanya, tetapi dia semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari balasan, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi ketika kita mau memberikan bantuan kepada orang lain sebagai bentuk membalas budi jasa kita kepada orang lain yang selama ini telah memberikan sumbangsi kepada kita, yang telah menunjukkan kita kepada kebaikan, ya, maka kita pun juga mesti membalasnya dengan kebaikan. Tetapi sekali lagi tujuan kita hanyalah hanyalah untuk mencari ridho Allah, mencari anugerah Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari ampunan di sisi Allah, rahmat Allah, dan mencari pahala-pahala yang besar yang Allah siapkan di hari akhirat kelak. Ya, wala saufa yarda, dan sungguh dia akan ridho, ya, atas apa yang dia berikan kepada orang lain, atas kenikmatan yang sudah dirasakan selama ini, ya, maka Allah akan balas, ya, infaknya itu, akan balas harta yang dikeluarkan itu untuk memberikan balasan kepada orang lain, maka Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal, sehingga dia pun menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak dengan pembalasan yang sempurna, ya, dengan surga Allah Subhanahu wa taala, maka tentu manusia sangat menerima, sangat senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena balasan Allah Subhanahu wa taala itulah balasan yang kekal abadi pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatal Islam azakumullah, terkait tentang kajian tafsir kita pada malam hari ini, yaitu terkait tentang surah Al-Lail. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ya, ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya kajian kita ya pada malam hari ini terkait tafsir dari surah Al-Lail. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kami sampaikan jika ada benarnya, maka semata-mata datangin dari Allah saja. Yang jika ada kesalahannya dan kesilapannya, kekurangannya semata-mata dari kami dan godaan syaitan yang tertutup. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian tafsir pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira sekali lagi atas segala partisipasinya yang sudah bisa hadir, menyempatkan waktunya untuk tidak bosan-bosannya menghadirkan diri kita dalam kajian rutin kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Ya. Dan juga tak lupa kami ucapkan kepada donatur yang sudah berpartisipasi juga dalam kegiatan rutin kita ini. Semoga amal kebaikannya bernilai ibadah, bernilai pahala yang begitu banyak, tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami undur diri dan insya Allah ini ada rekamannya dan akan kami kirimkan rekamannya dan silakan yang mau share rekamannya disilakan, yang mau memutar kembali apa yang sudah kami sampaikan sudah silakan diputar-putar kembali apa yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini. Demikianlah kami undur diri. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu fikum jami'an. Kita bertemu lagi di pekan depan dalam kegiatan yang sama. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallah.